سر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي أجمع صلى الله عليه وسلم ونحن والمسلم خضر صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وذي البداية والنهايات خلفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. Selamat turun anulah menjelaskan ini nah adab membaca salawat dah. Jadi kata selambar itu sambungan penjelasan yang semalam malam subuh Senin yang terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dipadahkan situ setiap kali hendak membaca salawat, pasang dulu niat di bawah ini. Maksud dipasang itu dihadirkan di hati atau dikasat, disadari. Lalu setelah niat itu hadir, maka kita rasa-rasa bahwa Rasulullah itu hadir dan menyaksikan kita. Nah itu. Kalau orang yang berisi guru, maka yang di dalam pengerasa si murid itu adalah gurunya yang menyaksikan inya. Waktunya ba'amaliyah membaca salawat kah, wiritan kah. Maka orang yang merasa dilihat oleh gurunya waktu ba'amaliyah, hakikatnya rasa dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa-rasa aja kita, rasa bahasa istilah itu tawajuh. Rasa dilihat. Kayak kita juga ya berjalan ke dapur jam 2 malam, rasa dilihat hantu. Nah, kan kalau merasa rasa ada melihat hantu ini non seorang, itu modelnya sama aja. Rasa dilihat hantu. Cuma kita ada melihat hantunya, hantu melihat kita, kita asam merinjing belawak aja. Nah, itu modelnya tuh. Lalu di hati, ya Allah, jadi kita ini baru mungkin baca salawat nih kan, hendak baca salawat saja. Ya Allah, ulun berniat dengan membaca salawat atas Nabi adalah semata-mata menjunjung perintah pian, menjunjung perintahmu dan membenarkan atas kebenaran Rasulmu. Dan karena mencintai serta rindu kepada beliau, karena memang Rasulullah yang berhak mendapat pujian, dimuliakan, dicintai serta diganang. Nah ini bagus, saya ditikap di dinding ya kalau para kita rajin biasa membaca salawat, atau ditating ya kita ditating. Hafal ada ya apa sih ditating ini. Nah itu bila sudah yang terpasang niat nang kaya itu, nya kenapa ulun nyebut bepasangnya kan bebetulan bang ya lah. Bisa ingat, bisa kadang kan bebetulan modelnya dipasang ya dulu lihatin ini. Oh nang kayak ini. Karena memang sudah terbiasa memasang, akhirnya hafal aja, kada perlu betating lagi. Bila sudah terpasang niat, hanya kita membaca salawat. Nah salawatnya itu terserah biana ya. Salawat Nuril Anwar kah, salawat Fatih kah, atau sallallahu alaihi sayyidina Muhammad 1000 kali. Jadi menhandak yang 1000 kali itu salawatnya, kalau yang dari desa kumpul itu sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Amun pianta biasa yang salawat yang lain misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh juga terserah ya. Berbuat wa ala ali dah sayyidina Muhammad. Sehandap-handap salawatnya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu paling handap. Nah,
Mun handap lagi ada pada nih tuh Muhammad. Nah, tuh handap lagi. Boleh juga termasuk salawat juga nih tuh kalau kita menyebut ngaran Nabi kita tujuakan untuk Nabi. Cuma terlalu pangulir nama ya Allah. Muhammad nih tuh. Jadi sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah itu 1000 kali. Kawa dicicil 200. Jadi totalnya 1000 supaya kita amalkan yang fadilat semalam itu nah. Fadilat yang 10 tak amalkan, mungkin kita baca 1000 dapat. Fadilat yang 100 dapat. Fadilat yang 500 dapat. Fadilat yang 1000 dapat. Nah ya Allah. Waktu paharatan asik kita membaca salawat, baca doa di bawah ini di dalam hati. Jadi untung membaca salawat, di hati kita berpinta lawan Tuhan. Yang dipinta itu sesuai dengan tujuan besar kenapa kita membaca salawat. Ya Rasulullah, jar kita. Kan kita tadi kan rasa disaksikan oleh Nabi ya Allah. Nah, jadi asik kita lawan Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau pintunya Allah. Tidak ada pintu selainmu. Maksud pintu Allah ini Nabilah yang menjadi sebab kita tadi dapat rezeki, dikabulkan doa, disihatkan ke Allah Ta'ala. Ulun datang kepadamu, amun pian kada terbiasa ulun, japian aku sampai tanya aku kada apa juga. Aku japian. Aku datang kepadamu, japian boleh enak itu. Aku datang kepadamu dalam keadaan berlumur dosa dan kesalahan. Jadi kita itu jangan pernah rasa pantas batatai lawan Nabi. Itu adabnya. Jangan model kayak aku nih bersih aja sudah rasa iya sudah pas benar wajar bener aku jadi mimpi Nabi ya kada ada harapan mimpi Nabi kalau bisa perasaan kayak itu. Jadi kita ini bila ditatayakan kan Nabi kita ini banyak berlumur dosa dan kesalahan. Perasaan hati nang kayak itu. Rasa sopan, rasa kada pantas ditemui Nabi. Nah, ulun zalim terhadap diri ulun dan zalim terhadap sunnahmu. Arti zalim terhadap sunnahmu itu banyak sunnah Nabi yang kita kada kawa manggawi. Kawa juga manggawi kada bujur sempurna. Nah, itu maksud disebut zalim narannya. Nah, ini nih waktu kita baca salawat pertengahannya atau pertengahannya terserah aja apabila kah bisa yang wayah yang ke 100 kali baca salawat kah atau wayah yang ke 10 kali baca salawat kah pertengahan paharatan baca salawat atau di hati ini bagus benar kita ada nang kayak ini supaya sinyal salawat kita atau diri kita ini tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang menyaksikan lalu kita model kayak memandiri sidin. Mun orang menyaksikan kita kada memandiri kan model kayak kada tahu-tahu ya kalau nah itu. Nah imbah tuntung setelah selesai membaca salawat baca doa di bawah ini. Nah ini tasarapin lebih nyaring enggak apakah. Cuman baca doa ini kan pemulaannya bismillah ya kalau alhamdulillah hanya salawat baca hanya baca ini ya Allah berikan kepada ulun kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan cinta kepada orang-orang yang mencintai kekasihmu dan mencintai segala perbuatan yang membuat ulun dekat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin kita. Jadi setelur bukan hanya selawat lagi nih, cuma utamanya selawat. Imbah tuntung baca selawat baca doa ini. Amun yang bagusnya tuh amalan apa aja, baca tuntung baca doa ini. Nah, amun pian kulir membaca ini, dia pian. Ya Allah, ulun minta yang tulisan kayak itu aja pian. Nah, kan bagus pian kayak itu canggih. Kenapa aja Tuhan? Nah tuh yang tulisan itu nah. Kayak itu aja lagi sekali ya, Pak. Jadi sambil mengetik tasbih, nang kitulah Tuhan lah, nang tuh, pian baca seorang aja. Kayak itu tuh caranya ya. Jadi yang mana telah paling terakhir tadi kan bismillah, alhamdulillah, salawat hanya baca ini. Nah hanya pun ditutup dengan salawat alhamdulillahirabbil alamin. Nah kayak itu. Nah, itu. Amalkan jawabnya itu lah nih. Al-babul khamisu bab yang kelima. Karena bila ini pian hendak memotokopi membagi dan sanakah keluarga kah silahkan ya nanti banyaki ada apa-apa kalau pang misalnya bini pian 4 pian fotokopi ini jadi 4 buteng sambar seorang boleh aja juga cuma jadi dijelaskan
Jangan yang malakan ya, ada pahamnya. Al-babul khamisu, bab yang kelima, fi fadilatil iman, pada menyatakan keutamaan beriman kepada Allah. Panjang bab kelima inilah, kita baca berurus sajalah. Maksudnya baca artikan ya kalau wahwa iman fil lughat, menurut kata-kata, menurut bahasa, artinya adalah tasdiqul qalbi, membenarkannya hati, al mutadamminu lil ilmi, karena hati sudah tahu dengan yang diimani itu, bisidqi bihi, dengan membenarkan dengan yang diimani itu. Nah, itu maksud iman secara bahasa. Jadi hati itu membujurakan apa yang sudah kita ketahui, itu disebut beriman secara bahasa. Wahwa beriman fi syariat, dalam pengertian syariat kita Bang, beriman itu adalah at-tasdiqu, yaitu membenarkan, wahwa al-ilmu, maksud tasdik ini kadang bisa terpisah dengan pengetahuan. Kita kenapa membenarkan? Karena kita tahu. Nah, tahu lalu membenarkan. Siapa yang dibenarkan, yang diketahui ini nih? Billahi, Allah. Membenarkan dengan Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Nah, membenarkan dengan Allah dan seluruh sifat-sifatnya. Ma'a, beserta jami'i ta'ati al-wajibati minha, beserta mengerjakan seluruh ketaatan-ketaatan yang wajib. Minha, diantaranya, wan nawafili, dan taat-taat yang sunat, wajtinabiz zallati, dan menjauhi yang dilarang. Zallat itu kesalahan-kesalahan. Wal ma'asi, dan maksiat-maksiat. Titik. Nah, ingat situ terpanjang sedikit. Titik tuh. Jadi kalau iman menurut bahasa, kita tuh pinandu lawan Allah, membenarkan dengan Allah, dan kita ma'asi lawan sidin, atau beriman. Bahasa anunya tuh, ma'asi lawan sidin. Wa yazuzu ayyuqala al-imanu, boleh juga dikatakan iman itu huwa ad-dinu, agama, wasyari'atu, dan syariat, wal millatu, aturan hidup yang benar. Bisa juga dikatakan iman itu nang kayak itu. Jadi bila kita ini beragama bujur, sesuai syariat, sesuai aturan hidup yang bujur, maka kawa kita dipadahkan beriman naranya. Li'anna ad-dina ma huwa yudanu bihi min at-ta'ati, karena bahwasanya agama itu memang huwa, yaitu peraturan-peraturan, yudanu bihi, yang sudah diatur dengan peraturan itu, min at-ta'ati, yaitu kewajiban-kewajiban, taat-taat, ma'ijina bil mahdhurati, beserta menjauhi yang dilarang-dilarang, wal muharramati, yang diharamkan. Nah, itu wadhalika, maka yang demikian itulah penjelasan di atas tadi seberataan, huwa, yaitu sifatul iman, sifat orang beriman. Jadi orang yang beriman sampurna itu hatinya membenarkan akan Allah, dan kelihatan di diri kita itu, di diri orang tersebut, bahwa orang itu mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Nah, itu kesempurnaan iman sebenarnya. Sifat orang beriman tuh nah kayak itu. Oh, ini haram, kedakunnya ambil. Itu sifat orang beriman. Amun kita misalnya membenarkan adanya Allah, tapi mau aja ambil yang haram, apakah itu beriman? Kada sempurna beriman, itu maksudnya. Kada sempurna beriman. Wa ammal islamu, adapun Islam, bahwa yaitu adalah min jumlatil iman. Nah, termasuk bagian dari iman. Wa kullu imanin, tiap orang yang beriman, Islam, sudah kawa dipadahkan Islam. Tiap orang beriman nih sudah kawa dipadahkan orang itu Islam.
Walaisa kullu islamin imanan, dan tidaklah dikatakan setiap orang Islam itu beriman. Alasannya, li'annal islama huwa bima'na al-istislam, karena Islam itu maknanya istislam, menyerah aja kita. Ampun Pak aja, nah Islam dah. Angkat tangan, ampun Pak aja, nah malu angkat ke tangan, menyerah. Islam itu namanya istislam dah. Wal inqiyadi, tunduk, karena sudah kalah lalu tunduk. Nah, tunduknya menyerahnya kita disebut Islam. Nah, fakullu mu'min, lalu jasidin, setiap orang yang beriman itu sudah mustaslimun, sudah tunduk. Nah, jadi mun besar bujur beriman lawan Allah, inya tadi mustaslimun, tunduk dan menyerah, munqadun, tunduk lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala. Nah, jadi makna Islam itu menyerah. Nah, sedangkan orang beriman ini sudah menyerah dan tunduk lawan Tuhan. Percaya dan maasi berarti tunduk narnya. Nah, walaisa kullu muslimin mu'minan, dan bukan tidaklah tiap orang Islam itu, tiap orang yang tunduk itu mu'minan billah, percaya lawan Allah. Nah, jadi orangnya Islam, pastilah itu yang Islamnya percaya lawan Allah Ta'ala, belum tentu. Amun orangnya beriman, pasti sudah tunduk lawan Tuhan. Nah, kenapa orang yang Islam ini belum tentu mukmin dengan Allah Ta'ala, belum tentu beriman? Li'annahu, karena sesungguhnya alasannya, nah, qad yuslimu, terkadang ada orang berislam makhafata saifi, di bawah tekanan pedang, takutan. Mungkin kisah perang bahari ya Allah, tok kalah, karena kalah kan bilainya kada lu bisa dibunuh nih, lalu bapak dah masuk Islam. Nah, padahal ini bapak dah masuk Islam itu kan sudah dipadahkan muslim naranya, menyerah aja kita, ampun Pak aja menyerah yang lah. Nah, tapi yakinlah ini beriman lawan Tuhan, kan belum tentu. Ini takutan lawan pedang ini aja. Nah, ini maksudnya nih. Sama kita nang kayak kita nih juga, orang yang Islam itu belum tentu beriman. Kenapa? Nah, takutan lawan mintuha. Kalau kau bina dipacat jadi minanto, Islam naik, Islam mau umpati bini misal, atau Islam mau umpati laki misal. Nah, cuma tuh pribadi masing-masing juga nggak ada boleh kita umum itu juga, ada bujur beriman jangan ada boleh kita nang itu. Cuma kita ini nah, ya kalau faktanya ini mengisahkan tentang perbedaan Islam lawan iman tadi. Fal imanu, dan bermula orang yang beriman atau iman ini adalah ismun, sebuah nama. Jadi iman, beriman adalah sebuah nama, yatanawalu, yang mencakup. Arti mencakup itu mencakup coba. Musammiyatin katsiratan, nama-nama yang banyak. Jadi iman ini sangatlah luas cakupannya, mencakup akan nama-nama yang banyak. Aqwalan, baik itu ucapan-ucapan, wa af'alan, baik itu perbuatan-perbuatan. Jadi orang sembahyang beriman narnya. Nah, gawian kadin tuh. Orang katujuh bawirid berarti beriman. Ya kayaknya kada beriman bapaknya bawirid. Ketujuh puasa berarti beriman. Nah, maka cakupan iman ini luas. Faya ummu, maka mengumumilah atau mencakupilah atau meluasilah. Huwa, ya ummu itu ada huwa kembali kepada iman. Jami'a ta'ati, akan seluruh ketaatan-ketaatan. Faya ummu jami'a ta'ati, maka iman itu mencakup atau membawahi ya kita, jami'a ta'ati, seluruh ketaatan-ketaatan. Jadi mun dasarnya beriman, ini dasar menggawe. Nah, amun orang berislam saja menggawe, tapi belum tentu di hatinya ada iman. Wal islamu, dan bermula Islam, ibaratun, sebuah ungkapan, anis syahadatain,
tentang pengucapan dua kalimat syahadat. Ma'a tuma'ninatil qalbi, beserta ketenangan hati. Nah, Islam ini yaitu sebuah ucapan terungkap di mulut dua kalimat syahadat beserta tenangnya hati mengucapkan itu. Nah, ini yang sebujur Islam nih. Wal ibadatil khamsi, dan ibadat-ibadat yang lima waktu nih. Nah, jadi mengucap dua kalimat syahadat, tenang hatinya mengucapkan dan mengerjakan 5 waktu. Ini yang disebut Islam sebenarnya. Kaza banyak zaman Nabi itu, ada juga zaman Nabi itu orangnya mengucap dua kalimat syahadat juga. Orang sembahyang juga. Tapi ketika hendak perang, Nabi ini hendak perang lawan kafir Quraisy. Orang yang sembahyang berjamaah tadi ini berdahulu mendatangi musuh tadi, memadahkan kelemahan tentara Nabi. Di sini nanya menyembunyikan pedang, di sininya bersembunyi padahkan ini berdahulu. Padahalnya tadi empat sembahyang. Kenapa ini kan dibujur-bujur beriman? Nah, itu zaman Nabi itu kapalannya ya Abdullah bin Ubay anunya kapala dedengkot ini kita. Itu ada dalam sejarah kayak itu. Ada qalahu Sayyidi, seperti inilah menyebutkan oleh Sayyidi Petuanan Kuasih Abdul Qadir Al-Jailani yang keterangan tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun. Bermula iman itu adalah mengenal. Ada mungkin kita percaya lawan seseorang kita ada pinandu. Nah, ada mungkin pinandu dulu hanya kita kacak benar percaya. Wa fi riwayatin li Ibnu Majah, dalam satu riwayat Ibnu Majah aidan badalun ala dzalika ikhdun. Nah, jadi dalam riwayat yang lain al-imanu ikhdun, keyakinan kita. Bil qalbi, dengan hati. Jadi yang naran iman keyakinan dengan hati, percaya, pinandu. Wa qaulun bil lisan, mengucapkan lawan muntung apa yang diyakininya tadi. Nah, wa huwa an-nutqu, mengucapkan bisyahadataini, dengan dua kalimat syahadat. Nah, kama qalahu al-Qastalani, sebagaimana menjelaskan akan penjelasan ini oleh Imam Al-Qastalani. Nah, jadi orang-orang yang berislam itu kan mengucap dua kalimat syahadat selesai sudah. Ada lagi syarat ingin membenarkannya kita ada tahu lagi. Tapi kalau beriman ini bukan hanya mengucap dua kalimat syahadat, ada percaya, ada pinandu lawan yang kita kenali tadi. Lalu kita meyakini, nah disebut beriman. Sebenarnya di hati lawan muntung mengucap dua kalimat syahadat. Wa amalun bil arkan, nah mau tunduk menggawi perintah-perintah Allah. Arkan itu rukun-rukun yang diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi 3 yang disebut iman ini, kesempurnaan iman itu 3. Pertama, hati pinandu lawan Tuhan. Yang kedua, muntung mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang ketiga, amal bil arkan, manggawi. Contoh amal bil arkan ini ya 5 waktu. Percaya kita Allah Ta'ala, muntung mengucap dua kalimat syahadat, tapi kada manggawi sembahyang. Beiman lah nih toh. Beimannya cuma kada sempurna aja kita. Nah, itu. Tapi kalau ulama yang lain mendahkan orang itu sudah di luar dari iman. Sebab kada mengerjakan sembahyang dan mengerjakan sembahyang itu perbedaan al-farqu bainal muslim wal kafir. Ada satu riwayat hadis Rasulullah, perbedaan orang Islam dan orang kafir sembahyang 5 waktu. Nah, itu. Wal muradu, dan dimaksud adalah annal a'mala, bahwasanya seluruh pekerjaan ibadah yang diwajibkan oleh Allah itu syaratun, menjadi syarat fi kamalil iman, ada sempurnanya iman. Kada menggawi 5 waktu, kada sempurna imannya. Nah, itu. Tapi ada juga orang yang menggawi 5 waktu tapi nya kada beriman. Yang tadi itu Islam aja darahnya ya kalau. Itu kayak inilah. Nah, misal orang ini menggawi 5 waktu tapi nya belum beriman lawan Tuhan, kada membenarkan Allah Ta'ala, masuk neraka belum mati. Yang seikungnya tadi membenarkan dengan Allah Ta'ala, percaya, tapi kada mau menggawi 5 waktu.
masuk neraka juga, cuma ada harapan keluar dari neraka karena masih ada imannya, percayanya dalamnya. Yang tadi itu kekal dalam nerakanya karena ada percaya di hati. Nah, maka yang menjadikan kita kekal dalam neraka atau kadan itu tuh bukan gawian menggawi urusan secara zahir, ini urusan iman yang di hati ini nih. Nah, ada orang yang kada ada beriman sama Tuhan tapi yang persembahyang juga karena takutan aja teh. Nah, mati dalam keadaan kayak itu masuk neraka kekal karena imannya kada ada lalu-lalu. Ada orang yang imannya kuat, beriman lawan Tuhan dia cuma kada sembahyang lalu-lalu, masuk neraka juga cuma kada kekal dalam neraka. Kenapa aja? Ya, imannya ada. Nah, itu. Percayanya tuh ada, percayaan itu yang menyelamatkan. Wa annal iqrara al-lisaniyya, dan sesungguhnya ikrar, pengakuan muntung, lisan itu pengakuan muntungnya kita. Yu'rabu itu dikenali atau disebut juga anit tasdiqin nafsani, yaitu membenarkannya hati. Jadi kawa dipadahkan orang yang muntungnya mengucap 2 kalimat syahadat, kawa dipadahkan sudah membenarkan hati orang itu. Nah, jadi kita biasanya melihat orang mengucap 2 kalimat syahadat, ya sudah kita percaya aja nyetu kayak itu hatinya. Nah, itu maksudnya. Jangan kita tuh muntung naham aja, ada boleh. Nah, itu kita kada tahu di hatinya ya kan. Nah, qala al-Ajizi naqalan an Ibnu Hajar rawahu Ibnu Majah wa Tabrani an Ali wa huwa hadisun dhaif. Nah, hadis dhaif di kita. Hadis dhaif ini hadis Rasulullah juga sama dari segi redaksinya kada berbeda hadis dhaif dengan hadis sahih hasan. Jadi dhaif ini ya jangan salah paham lah. Itu dhaif itu aja. Nah, pagarang ngaran dhaif itu. Lalu kada mau memakai dhaif ini bukan bunyi hadisnya yang salah. Di antara misal 10 perawi hadisnya ada yang kurang siqah, lalu hadis yang dibawa ini jadi dhaif. Padahal hadis dhaif dari Nabi juga sama. Nah, yang kada boleh digunakan tuh hadis maudhu', hadis yang diada-ada, yang diulah-ulah. Nya ada wah ini pian gara-gara kada paham bahasa halusnya, bahasa kasarnya ibu mah. Hadis dhaif kada boleh aja. Kada belajar usul hadis. Hendak sahih aja terus. Nah, jadi hadis dhaif ini dari Nabi juga, cuma mata rantai persanatan itu ada salah seorang di antaranya yang dianggap oleh para ulama ini termasuk kurang sempurna, baik dari sisi akalnya kah, apanya kah, kayak Imam Bukhari. Sidin datang ke seorang guru, hendak mengambil hadis di situ. Sidin lihati guru ini bisa model kayak berdusta, padahal ada berdusta, ada merugikan orang cuma berdusta. Nah, maka ada jadi sidin mengambil hadis itu ke anu guru itu kayak guru dia mau pani ayam datangannya ayam, padahal umpannya ada mengiau ayam naham melihat maka itu sidin tadi jadi sidin ambil hadis itu. Nah, ulama lain tetap jadi mengambil hadis itu, cuma kategori hadisnya dhaif. Nah, itu maksudnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu uryanun, bermula iman adalah nangkaya batilanjang. Kita percaya lawan Tuhan seperti badan yang belum berbaju. Tapi ada sudah iman itu naranya membatilanjang itu, tapi ada bendanya ya Allah. Walibasuhu at-taqwa, dan pakaiannya adalah takwa. Takwa ini maasi ya kita takwa sebenarnya. Cuma maasi yang timbul dari percaya. Nah, disebut takwa. Wahia yaitu tanzihul qalbi 'anil dzunub, membersihkan hati 'anil dzunub, dari segala dosa. Wazinatuhu, dan perhiasannya iman al haya'u, malu. Jadi orang beriman hiasannya itu malu, supannya kita. Malu ai minallahi ta'ala, malu dengan Tuhan, dengan Allah. Fi ityani nahyihi, waktu mengerjakan yang dilarang.
Nah, maka pemahamannya orang yang mengerjakan yang dilarang sebenarnya waktu itu hampir-hampir imannya kadada. Kenapa? Nya kadada rasa supan lawan Tuhan. Wa samaratuhu, dan buahnya orang yang beriman lawan Allah al-ilmu. Ilmu. Maksud ilmu di sini paham je kita. Ai ma'al amal, yaitu beserta gawinya. Nang kayak contohnya, nah kita sembahyang 5 waktu. Asal yang menggawi orang beriman, inya gawian yang 5 waktu itu tahu lawan rukun dan syaratnya, digawinya. Nah, amun inya kada bujur-bujur berimannya asal-asal menggawi aja. Tapi asal munnya beriman dasar dipelajarinya, kada akunnya seadanya, membujur percaya toh. Tapi mun kita kada bujur percaya asal gawi-gawi aja. Nah, jadi buahnya orang beriman bujur-bujur belajar, lalu timbul paham ya kita, lalu mau menggawi. Gawian itu dasar pahamnya, atau buah beriman benarnya tuh. Umur sudah 70 tahun misalnya baudu, karena pemahaman seorang hanya kada belajar, itu kada bujur-bujur beriman sempurna. Karena kada bujur-bujur paham ngarannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la imana la imana liman la amanata lahu. Semalam masalah bab fadilat beriman. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada keimanan yang sempurna di diri seseorang hamba yang tidak ada hamba tersebut bersifat amanah. Ayya itu fa innal mu'min, orang yang beriman itu adalah man aminahu al-khalqu ala anfusihim wa amwalihim, orang yang aman oleh makhluk atas diri-diri mereka dan harta-harta mereka. Jadi orang yang beriman itu kadang mau merugiakan diri orang lain dan harta orang lain. Paman khana, barang siapa berkhianat, bajara dan mengzalim, falaisa bimu'minin, maka bukanlah orang yang beriman sempurna. Wa arada sallallahu alaihi wasallam nafiyal kamali la al haqiqata. Nah, jadi maksud kada beriman di sini adalah kada sempurna beriman, bukan kada beriman sama sekali. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban an Anasin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum imanan kamilan. Tidak sempurna, tidak beriman seseorang dari kalian akan iman yang sempurna, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai bagi saudaranya ma yuhibba li nafsihi, akan sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Jadi mun kita katuju dengan sesuatu untuk diri kita, kita pun katuju akan sesuatu itu untuk orang lain. Nah, itu kesempurnaan iman narnya. Jaka ibarat kita bari-bari itu, sesuatu yang kita bari ini tentu yang hanyar imbah manggurak masak, kayak ibarat gangan tuh, mbah masak hanyar dibagi-bagi. Jangan yang sudah yang parak basi hanyar dibagi-bagi, sebab parak basi itu seorang hanya kada memakan, tapi diberiakan ke orang. Nah, itu termasuk kada sempurna iman narani. Jadi mun seorang memakan gancang, nah itu yang diberiakan. Mun kira-kira seorang kada memakan juga. Nah, jadi maksudnya kayak ini. Bila kita hendak berbari-bari itu, barilah yang bagus, yang sempurna, yang baik kita, yang kira-kira orang tuh katuju. Itulah. Sama nang kayak kita berzakat fitrah tuh beres. Mun kawa, mun duitnya ada ya, kalau beres ini itu yang terlarang. Sebab secara manusiawi orang katuju beres yang terbagus pada yang termurah menerima. Nah. Hatta yuhibba li nafsihi la warahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Anasin. Nah, banyak mana rawinya ini. Qala Ibrahimu Asy-Shibrakhaiti wa waqa'a bi riwayati al-Ismaili hatta yuhibba li akhihi al-muslim jasidin ma yuhibba li nafsihi minal khairi. Nah,
yaitu sehingga orang tadi mencintai untuk dan sanaknya yang muslim sebagaimana dia pun mencintai untuk dirinya minal khairi, untuk mendapat kebaikan. Jadi kita ini hendak masuk surga, maka mun kita bujur-bujur beriman, kita pun hendak juga orang yang saudara Islam ini pun masuk surga juga. Nah kayak itu tuh. Makanya adab orang Islam dengan orang Islam lainnya itu mendoakan di hati. Bila bertemuan sekurang-kurangnya di hati, mudahan pian masuk surga juga. Nah kayak itu. Ada yang untuk kita seorang udah, itu termasuk kesempurnaan iman narenya. Wadzahiru, dan bermula yang nampak pembahasan ini adalah anna ta'bira, bahwasanya ungkapan bil akhihil muslim ini yang dimaksud dengan saudara yang seagama, jara alal ghalib, itu berlaku karena kebiasaan aja. Li'annahu yang bagi likulli muslimin, bahkan seharusnya bukan hanya untuk orang Islam saja kita memberikan yang terbaik. Li'annahu yang bagi likulli muslimin, sepatutnya bagi setiap orang Islam, ayyuhibba lil kafiri, bahkan inya pun menyukai bagi orang yang kafir al-Islam, bahwa inya masuk Islam. Nah, jadi melihat orang muslim kita mendoakan supaya inya tadi masuk surga, karena kita pun ketujuh surga. Nah, melihat orang kafir kita mendoakan inya itu supaya masuk Islam, karena kita ketujuh dengan Islam ini. Nah gitu. Wa ma yatafarraqu alaihi minal kamalati. Nah maka apabila kita kada nang kaya itu, maka termasuk kada sempurna iman kita. Nah itu. Wa qala an-Nawawi fi syarhil arba'in wa Ibn Ibad wa Ibni al-Imad al-Ula ayyuhmala dzalika ala umumil ukhuwah hatta yashmala al-kafira wal muslima. Nah di sini jadi yang dimaksud pembahasan yang ada sehingga dia mencintai bagi saudaranya itu termasuk secara umum persaudaraan. Cak kita di Indonesia ini persaudaraan setanah air, sebangsa. Nah, kada begaduh napa agamanya, bilainya manusia setanah air sebangsa, kita menghendaki orang itu dapat kebaikan juga. Nah itu hatta yasmala al kafira, bahkan orang kafir pun nang itu juga kita supaya ini dapat hidayah petunjuk di kita. Wal muslimah, dan makin nyai orang Islam. Payuhibbu li akhihi, maka dia katuju benar untuk saudaranya al-kafir yang kafir tadi, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang punya katuju untuk dirinya, yaitu min dukhulihi fil islami, yaitu masuknya orang tadi dalam agama Islam. Kama yuhibbu li akhihi al-muslimi dawamuhu alal Islam, sebagaimana dawamahu lah. Kama yuhibbu li akhihi al-muslim dawamahu alal Islam, sebagaimana dia katuju untuk saudaranya yang muslim supaya ia tadi tetap beragama Islam. Jadi kita melihat diri kita ini, tentu kita menghendaki kita ini istiqamah dalam keislaman dan keimanan. Melihat dan sana kita orang yang sesama seagama, sudah kita pun bakal hendak yang kayak itu. Nah, orang yang belum seagama, kita bakal hendaknya itu supaya masuk dalam agama Islam. Nah, itu kesempurnaan iman seseorang. Walihada kana ad-du'a'u bil hidayah lil kafiri mustahabban. Nah, ya Allah. Jadi ini nyaman ada tulisannya ini, ada yang mengaradau tuh. Walihada kana ad-du'a'u, maka itu doa, mendoakan bil hidayah lil kafiri, supaya dapat hidayah bagi orang kafir, itu hukumnya mustahabban, disukai Allah Ta'ala, disukai, dikatujui aja kita. Ini hukum sunat itu dalam agama Islam ini ada 4 derajatnya. Pertama muakkad, yang kedua ghairu muakkad, nah yang ketiga mustahabban, yang keempat ya yang aula aja kita, aula. Jadi termasuk disenangi mustahabban ini. Sama nang kayak kita tuh bakopiah, lawan kada bakopiah. Nah bakopiah tuh wilayahnya mustahabban tuh, sunat juga tapi derajat yang ketiga. Kopiah tuh kada muakkad, kada ghairu muakkad, cuma mustahabban, sunat juga. Nah sama nang kayak ini nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu fi sadril mu'mini, bermula iman di dalam dada orang yang beriman tadi. Bermula iman andaknya fi sadril mu'min, di dalam dada orang yang beriman. Nah jadi ngaran iman tuh
andaknya dalam dada. Kada di pakaian dulu lah. Nah, kada yang di rumah andaknya tapi di dalam dada. Kalau pang misalnya kita di rumah tuh hibak lawan Quran andak lalu pasti beriman, belum tentu juga ya, kalau karena iman tuh andaknya dalam dada. Wala yatimmu al imanu illa, tidak sempurna iman illa melainkan bitamamil faraidi, menyempurnakan yang wajib-wajib. Jadi kita tuh kada sempurna beriman amun yang wajib-wajib kada disempurnakan. Kayak 5 waktu tuh, yang bahari waktu pian masih jadi tajud, bahari berapa tahun jadi tajud kada sembahyang misalnya. Nah, wah ini sadar sudah, itu tuh di 10 tahun jadi tajud di qada nih tuh, yang 10 tahun itu jangan kada di qada. Kada apa-apa aja, Tuhan tahu aja ya. Tahu pada kada salah. Ya kalau jadi di qada yang 10 tahun itu, cara mengqadanya imbah tuntung sembahyang subuh, yang adaan nih gawi pulang, karena 2 rakaat saja, karena sampai juhur gawi pulang juhur yang mengqada, sampai waktu asar tuntung asar yang beimaman atau berjamaah nih gawi pulang asar, itu seharian semalaman, jadi 2 kali menggawi itu. Nah, baniat sampai 10 tahun kemudian, kan 10 tahun malam balang sapian sembahyang. Nah, maka 10 tahun kemudian ulun ya Allah mengqada. Sebab kita kadang awal juga yang mengqada tuh yang 24 jam full mengqada ya, harus kada yang siup sih ya lah. Nah, jadi itu caranya mengqada tuh punya banyak kita. Punya banyak. Waktu SMP 3 tahun, waktu SMA 3 tahun, 6 tahun. Itu tuh kita kada tahu mandi wajib atau mandi wajib urusan tuh bahari itu. Kada bisa pernah belajar mandi wajib, kada pernah bisa belajar sembahyang. Tentu ada sembahyang yang kada tahu di mandi wajib, bodoh segala macam. Walaupun sembahyang, apalagi sembahyang berang sapian juga, maka dihitung-hitung. Nah, ini tuh 6 tahun tuh, nah 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 6 tahun. Nah, maka kita 6 tahun dari hari ini sampai kaina 6 tahun berniat mengqada. Nah, itu caranya. Jadi sehari 2 kali putar juga gitu. Nah, tuntung subuh yang qadaan, tuntung juhur pulang gawi yang qadaan, bisa sebelumnya bisa sesudahnya. Enggak itu. Nah, iman yang sempurna itu kada sempurna kecuali bitamamil faraidi wa sunani. Nah, menyempurnakan yang wajib-wajib dan yang sunat-sunat samampunya. Ai bi adaihima tamaini. Nah, yaitu menyempurnakan, mengerjakan keduanya dengan bujur kita sempurna. Jadi yang sunat itu kita tuh bila kada kawa menggawi berniat barang menggawi. Jangan model kayak mama Hawaii kita apa tuh model kayak satayuhnya jual banjar. Nah, harus berniat kita. Wala yafsudul imanu, dan tidak rusak sebuah keimanan illa bi juhudil faraidi wa sunnani, ai bi ingkarihima. Nah, rusak iman itu karena mengingkarakan yang wajib dan yang sunat. Amun kita malalayakan karena kulir, itu belum merusak iman lagi, cuma kada sempurna iman. Tapi kalau kita mengingkarakan itu sudah rusak iman. Nah, itu paman naqasa qobnya batasdid, paman naqasa faridatan ay wahidatan, barang siapa mengurangi sebuah kefarduan walaupun satu, misal subuh diulahnya sarakaat saja misalnya, bi ghairi juhudin ay bi ghairi inkarin bi fardiyatiha uqiba alaiha. Nah, inya mengurangi kefarduan walaupun inya mengurangi tadi bukan karena mengingkarakan, maka uqiba alaiha, dosa ganal. Uqiba alaiha itu dosa ganal. Amunnya mengurangi tadi karena mengingkarakan, itu murtad sudah. Ai ala tarki tilkal faridati. Misalnya kayak ini, nah, ada sembahyang subuh. Misal, kenapa? Bukan karena mengingkarakan, karena kulir aja. Nah, itu uqiba. Artinya disiksa karena orang itu. Tapi kalau kada menggawi subuh itu karena mengingkarakan, itu murtad. Nah, murtad. Jadi kada mesti juga orang kada sembahyang itu langsung murtad lah, kafir, kada juga. Bila ada di hatinya mengingkarakan, hanya kafir.
Nah, la ay ala tarki tilkal faridati, amma dan adapun idza taraka faridatan. Nah, ini penting benar. Nah, idza taraka faridatan, apabila dia meninggalkan sebuah keparduan, subuh kah, zuhur kah, tadi digawinya, ba'a ingkarin biwujubiha, beserta hati mengingkarakan dengan kewajibannya, faqad kafara, sungguh dia kafir. Nah, kenapa aja yang bini kada sembahyang subuh, kada wajib juga aja. Nah, kada wajib juga aja, kada mengingkarakan kewajiban itu atau faqad kafara, kafir. Mun alasannya karena kulir aja kada sempurna iman larangnya, oh khiba dosa ganal. Wa man atamma al faraidha, barang siapa menyempurnakan yang kewajiban-kewajiban nih, bi an adaha tamatan, yaitu melaksanakan kewajiban tadi dengan sempurna, bujur. Nah, supaya sempurna tadi kan digawi yang sunat-sunatnya sempurna naranya. Maka wajabat lahu al jannatu, wajib baginya mendapatkan surga. Jadi sembahyang 5 waktu itu kalau yang rukun yang wajibnya itu sama aja berarti gawian, kada mau belain. Rukun sama pada 13, ya Allah syaratnya sama. Yang membedakan itu ada menyempurnakan ada yang kada. Nah, menyempurnakan itu belain lawan kada menyempurnakan. Yang menyempurnakan cakap bakupiah, menyempurnakan darahnya. Nah, betapi menyempurnakan, ada yang bersalawar panjang atau sur katuk ya sembahyang. Sur katuk itu sahaja bang sembahyang, ya kalau kada kelihatan pusatnya tuh juga. Cuma termasuk ada menyempurnakan. Nah, kecuali terpaksa terdesak kita. Oh ya, ada di gunung kawan antara sana juga. Amun yang kita di padang rumah yang banyak besi tapih ini baik pakai tapih. Summa idza atamma sunana. Nah, kemudian apabila dia menyempurnakan akan yang sunat-sunat, faqad zada fi martabatihi fil jannati, maka inya berisi kelebihan yang lebih dari orang pada derajatnya di dalam surga. Nah, masuk sama-sama masuk surga, cuma derajat yang tertinggi ini ada, yaitu inya menyempurnakan yang sunat-sunat. Itu derajatnya kena tinggi. Di dalam surga ada juga orang masuk surga cuma derajatnya kalah lawan kawan yang sebelah. Nah, itu kenapa inya kada menyempurnakan yang sunat-sunat. Caka ibarat kita tuh duha 2 rakaat lawan orang yang 8, tertinggi yang 8, kan mau sama upahnya. Tauyuh yang 8. Ya Allah, itu sama aja. Kada. Nah, cuma biar 100 rakaat duha amun kada diterima Tuhan ya sia-sia wajah ya kalau. Jadi kita di samping membenyakan amal ibadah yang sunat-sunat ini, memelihara yang wajib ini, nah kita memikirkan juga syurutu qabulil a'mal, syarat-syarat sah, syarat-syarat diterimanya amal ibadah. Jadi jangan sampai kita beramal ya jurang-urang bahari maluasil wang murid ya serbujur nggih. Beramal kada memikirkan diterima ka Tuhan gak kada kan ini amal ini. Nah, pikirkan juga itu jangan asal beramal aja. Terima kada, amun ada sabigi aja penyakit di hati misalnya riya, amal ibadah kita tadi ditolak oleh Allah Taala. Nah, itu. Jadi sambil dipikirkan juga itu jasiden. Wallahu a'lam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Bermula iman kada bertambah dan kada berkurang. Walakin lahu, nah ini lain maksud iman yang biasa kita mendengar lah. Ini iman yang aslinya. Walakin lahu haddun, tetapi iman itu berisi haddun ay ta'rifun, pengertian atau definisi atau cakupan kita, cakupan wilayah. Bizikri afradi furu'il iman, dengan menyebut sabigi-sabigi tentang cabang-cabang iman. Nah, jadi ada cakupan-cakupan wilayahnya iman itu. Enak, kita baca terus lah. Fa inna qasa fa fi haddihi. Seandainya kurang fa fi haddihi, maka termasuk masih di wilayah iman. Nah, fa inna qasal imanu fa naqsu fi haddihi la fi nafsil iman. Apabila kurang iman itu berkurang, maka fa naqsu kekurangan itu fi haddihi saja. Kada sempurna di pencakupan wilayah sempurna iman la fi nafsil iman. Nah, jadi iman itu sebenarnya dari segi berkurang bertambahnya itu ada yang berkurang bertambah, ada yang kada berkurang kada bertambah. Nah, kalau nafsu, kalau yang zat imannya itu bukuan imannya itu kada berkurang kada bertambah. Iman kepada Allah itu bang sudah. Cuma kesempurnaan imannya yang berkurang bertambah. Nah, maksud sidin kada berkurang kada bertambah nih bukuan imannya.
Tapi kalau kesempurnaan imannya itu berkurang bertambah. Nah, di sini kan bacanya la yazidu wala yanqusu ya, kalau kada bertambah kada berkurang, apa itu? Bukuan imannya itu nah. Bisa nangka inilah kita bisa muha kita ini ya kayak ini, pangan lo kok bertambah kada berkurang kada? Ya kada. Nah, itu muha ini bukuan iman narnya. Tapi kan di muha ini ada jabis, ada janggut. Nah, janggutnya bisa berpanjang, bisa berhandap. Paham lebih aneh. Nah, janggut ini bagian dari cabang-cabang muha tadi. Nah, kesempurnaan muha ada janggut. Ya kalau kesempurnaan muha nih. Nah, janggut ini kan bisa berpanjang, bisa berhandap, bisa berbagus, bisa kada bagus. Nah, itu. Nah, jadi ada juga yang hadis mengatakan iman tuh bisa bertambah, bisa berkurang. Maksudnya apa? Yang pintangan janggut tadi, kesempurnaan imannya tadi. Tapi ada juga hadis mengatakan iman tuh kada bertambah, kada berkurang. Napa? Muha tadi. Nah, mau muha bertambah dagingnya lah. Nah, itu maksudnya. Wa asluhu ay aslu haddil iman. Nah, paling asal, paling dasar pondasi yang masuk cakupan iman itu apa? Syahadatu an la ilaha illallah, menyaksikannya syahadah an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatain deh kita. Itu pamulaan dulu bersyahadat. Bersyahadat itu artinya kalau diartikan tahu jadi artinya ya Allah ada artinya itu tahu sudah tahu. Wasyahadatu dan bermula syahadat itu yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu nah itu adalah ikhbaru syakhsi bihaqqin, yaitu mengabarkannya seseorang bihaqqin akan yang benar ala ghairihi atas orang lain bilabdin khasin dengan lafaz yang sudah ditentukan. Nah, kita beriman lawan Allah Ta'ala, maka muntung disuruh berucap. Nah, muntung berucap ini mengabarkan benarnya apa yang diucapkan bihaqqin, kebenaran, yaitu syahadat tadi. Tapi kadang awal lepasnya itu bebarang, ada aturan mainnya bilabdin khasin benarnya. Jadi kadang awal diganti asyhadu alla ilaha diganti lawan yang lain. Jadi tetap sudah khasin benarnya sudah ditentukan. Warkanuha khamsatun dan bermula lapas asyhadu alla ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini rukun yang syahadat ini nah itu 5 jasiden, khamsatun ada 5. Pertama syahidun, yang kedua masyhudun lahu, yang ketiga masyhudun alaihi, yang keempat masyhudun bihi, yang kelima sigatun. Nah, itu kena sini lah pasyahidu dan bermula syahid di sini adalah huwa al muslim, orang yang berucap. Jadi syahadat itu mun kada ada orang yang berucap kada kau disambat syahadat. Ya kalau wal masyhudu lahu dan yang bermula masyhud lahu itu siapa? Huwa Allah subhanahu wa ta'ala wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, amun kada ada yang disaksikan, napa juga bersyahadat ya kalau? Nah, ada yang disaksikan yaitu Allah dan Rasulnya. Wal masyhudu alaihi bang. Nah, huwa al musyriku billah wal munkaru li risalati sayyidina Muhammad. Nah, yang naran masyhud alaihi itu nah yaitu orang yang musyrik dengan Allah dan orang yang mungkir dengan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam setiap syahadat itu kita waktu kita mengucapkan ada di situ yang kita ingkarakan juga selalu kita saksikan, yaitu orang yang orang yang ingkar lawan Allah Ta'ala, orang yang menyekutukan Allah Ta'ala, orang yang ingkar dengan orang yang menyekutukan Allah Ta'ala, orang yang ingkar dengan nabinya. Nah itu nah. Jadi kita bersyahadat tuh sama lawan memadahkan orang yang musyrik tadi kada bujur, orang yang ingkar lawan nabi kada bujur. Nah itu yang disebut wal masyhud alai wal masyhud bihi bang. Awal masyhudu bihi adalah subutul uluhiyati wal wahdaniyati lillahi subhanahu wa ta'ala, menetapkan ketuhanan dan keesaan hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebut wal masyhud bihi. Jadi orang yang bersyahadat sama artinya menetapkan ucapannya itu nah menetapkan akan ketuhanan Allah dan keesaan Allah Ta'ala.
Jadi orang bersahadat sama mendakar Allah tuh ada, wujud, kidam, baqa, mukhalafah, badannya sampai 20. Itu sebenarnya menetapkan ketuhanan dan keesaan Allah Ta'ala. Sekaligus ketika kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah, subutur risalati di Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya kalau menetapkan akan kerasulan Nabi kita, maka kita bersahadat kan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu. Yang kelima kan wasigatu dan bermula sigat. Sigat itu bentuk ucapannya, susunan ucapannya kayak apa? Hiya lafzu asyhadu. Nah, yaitu lafaz asyhadu. Au tarjamatuhu la gairu, atau yang rubah kata terjemah bahasa kita, aku bersaksi. Nah, boleh nangka itu asal artinya sama lawan Arabnya nih tuh. Kayak asyhadu kan aku di situ, aku bersaksi, mau diganti asyhadu dia bersaksi, lo salah hai. Nah, jadi terjemahnya sama sih. Nanti orang-orang yang masuk Islam di kumpul lagi tuh nah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disambat guru pulang, aku bersaksi gitu. Aku bersaksi jiwanya. Nah, jadi terjemahnya itu bisa juga gantian sebagai itu tadi, atau keduanya disambat. Nah, lalu berikutnya wa iqamus sholati. Nah, ini termasuk bagian dari pondasi iman ya kita. Pertama, tadi kan bersyahadat, kalau dipadahkan beriman. Yang kedua wa iqamus sholati, mendirikan sembahyang. Ai al-itsyanu biha, mengerjakan dengan sembahyang, bi arkaniha, dengan segala rukun-rukunnya, wa syurutiha, dan segala syarat-syaratnya. Jadi mun orang kada sembahyang, kada sempurna iman. Wa ita'uz zakati, dan membayar zakat, ai'tauha, mengeluarkan zakat ila ahliha, kepada yang berhak. Bi ikhraji juz'in minal mal, dengan mengeluarkan sebahagian daripada hartanya, ala wajhin makhsusin, dengan cara yang sudah diatur oleh syariat. Nah, makhsus ya kita. Wa shaumu Ramadan, dan puasa Ramadan. Ai imsaku qahirin, itu simpail. Qahirin berarti menahannya seseorang yang suci, minal haidi wan nifasi, dari haid dan nifas, an syahwatil fami. Nah, dari keinginan muntung memakan, wal faraji, keinginan kemaluan yang ranjas ini ranjas itu. Nah, wa mayaqumu makahuma, dan menahannya dari sesuatu, yaitu yang ditahan ini bukan hanya muntung lawan petunjuk mengaji, tetapi ada yang menempati yang dua macam itu, yaitu kal anfi, hidung ditahan juga, walamsi, bajajapai, ya Allah, al muaddi lil fitri, yang bajajapai itu bisa membawa kepada batalnya puasa. Fi jami'i nahari ramadhana, ada seharian bulan Ramadan, biniyatin, dengan ada niat, biniyatin, dengan ada niat, qoblal fajri, sebelum fajar. Jadi berniatnya sebelum fajar, malam di kita. Nah, wal hajju li qaulihi, wal hajju. Nah, ini termasuk iman kesempurnaan juga haji ini nih. Nah, tetapi li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man lam tahbashu hajatun. Nah, orang yang kada habas itu kada dihalangi oleh sebuah hajat. Nah, inya kada dihalangi oleh hajat, artinya lapang waktunya. Maksud hajat di sini aimin marodin. Nah, orangnya tadi kada garing. Wa zalimin. Nah, orang tadi pulang kada, arti zalim ini kada kawahnya mencukupi inya dan keluarganya yang ditinggali. Nah, itu. Namun kita bahagia aja, kada mikirkan siapa keluarga kita yang ditinggali, anak cucu, pamakan segala macam, termasuk zalim naranya. Nah, walam yahujja, dan tidak dah dia berhaji, walahu jam'un aimalun. Sedangkan inya baisi haja, harta, inya ni kada mau berhaji, padahalnya masih harta haja. Lah, harta banyak cuma kada mau berhaji. Maka fal yamut, maka matilah orang tadi, insya'a, jika Allah menghendaki, bisa Yahudian matinya, wa insya'a Nasronian. Sugih bisi harta 750 triliun misalnya, kada mau berhaji, anu jara sebelum anu lagi aja, sebelum anu asik usaha aja terus. Nah, dia bisa mati dalam keadaan agama Yahudi, bisa mati dalam keadaan agama Nasrani.
Wa ghuslul janabati. Nah, termasuk juga nih sekalinya bagian keimanan, mandi wajib. Hah? Ya Allah. Sebab mandi wajib menentukan bian. Amun kada mandi wajib pada saat sembahyang. Paman zada fi haddihi ay fi haddil iman zadat hasanatuhu. Nah, itu yang disambati tadi mulai sembahyang, bersyahadat, haji, mandi wajib, itu termasuk pondasi-pondasinya. Nah, yang muhanya aja kita muha iman itu itu. Nah, paman zada fi haddihi munnya lebih daripada itu, melebihi dari itu zadat hasanatuhu, bertambahlah kebaikannya. Nah, wa man naqasa fihi, amunnya mengurangi dari itu bang, bapihi, makanya dapat sesuai lawan apa yang nya gawi juga. Nah, ai min naqsin fi haddil iman, bila inya asal menggawi yang pondasinya aja kada melebihi kada dapat juga. Yang penting pondasinya ada, tapi munnya sudah pondasi ada lalu melebihi, kesempurnaan imannya tadi. Panaqsu fi haddihi. Nah, maka bermula kurang itu adalah pada wilayah yang kayak tadi, kayak janggut, kumis tadi, nah ada yang menjangi, ada mandap, ada yang membaiki, ada matur ya, tapi muha. Tapi mun muha iman itu tetap aja kada berlebih, kada berkurang. Cuma kesempurnaan iman itu aja bisa berlebih, bisa berkurang. Wallahu a'lam. Bismillah. Tuntung sampai sebab ini panjang lagi nah.